Halo, selamat datang di program baru Sosmed Talks. Jadi Sosmed Talks ini program baru gue yang mana di dalamnya kita akan membahas bagaimana tips atau cara ataupun suka duka menjadi pengelola media sosial di instansi pemerintah. Nah, sebelum gua mulai episode perdana ini, gua mau ngingetin buat lo semua yang baru mengunjungi channel gue, silahkan di subscribe dan jangan lupa diaktifin tombol notifikasinya. Oke, di episode perdana ini gua mau bahas dua hal, yaitu banyak banget nih dua hal yang cukup banyak gua terima pertanyaannya, yaitu satu, susah nggak sih jadi pengelola media sosial pemerintahan, dan yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemula ketika diminta atau ditugaskan untuk mengelola media sosial pemerintahan. Jadi gue disclaimer dulu ya, yang akan gue sampaikan ini adalah pure based on pengalaman gue selama hampir 10 tahun menjadi pengelola media sosial instansi pemerintahan. Jadi mungkin akan sedikit berbeda dengan textbook, dengan buku bacaan apapun, tapi kembali apa yang gue sampaikan ini sudah pernah gue alami dan sudah pernah gue jalani. Oke, yang gue mau jawab yang pertama dulu. Susah nggak sih jadi pengelola media sosial pemerintahan? Jawaban jujur gue adalah gini. Mengelola media sosial pemerintahan itu nggak simpel. Kenapa? Karena sebenarnya banyak banget yang dikerjain. Jadi kalau ada yang bilang ngelola medsos itu sama dengan posting konten, itu nggak juga. Posting konten itu merupakan bagian kecil dari banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh pengelola media sosial pemerintahan. Jadi bentuknya macam-macam. Ada yang namanya brainstorming ide, ada yang namanya penulisan naskah, ada yang namanya eksekusi konten syuting, belum editing, kemudian postingnya, bikin captionnya, copywritingnya, belum lagi kalau kita bicara misalnya how to manage engagement. Terus juga bagaimana cara kita mengelola krisis di medsos itu sendiri, bagaimana menanggapi kritik negatif yang disampaikan oleh publik, itu banyak banget yang dikerjain. Jadi kalau gue menganggap bahwa pengelolaan medsos di pemerintahan tuh gampang nggak sih? Jawabannya jauh dari kata gampang ya. Menurut gue justru susah. Semakin bertahun bertambah gue mengelola medsos, justru bukan semakin gampang, semakin susah gitu. Belum lagi kalau kita bicara media sosial pemerintahan. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan di media sosial swasta, tapi nggak bisa dilakuin di media sosial pemerintahan. Contoh misalnya gini, gue selalu nerapin nggak semua riding the wave itu bisa dilakuin. Nggak semua fenomena yang lagi hype di medsos itu bisa kita modifikasi untuk ubah menjadi konten kita. Itu nggak bisa. Misalnya apa ya, yang lagi hype misalnya ada isu tentang apa, misalnya kayak kemarin kabur aja dulu misalnya. Nah, itu kan hype, mungkin di banyak akun swasta bisa digunakan untuk riding the wave, tapi di pemerintahan hampir nggak bisa ya. Kalaupun bisa, maka tone-nya harus dirubah dari yang tadinya tone negatif menjadi tone yang positif. Jadi memang kesimpulannya untuk jawaban pertama itu, apakah mudah? Jawabannya nggak mudah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua nih, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pemula ketika diberikan tugas untuk mengelola media sosial pemerintahan? Jadi lagi-lagi gue disclaimer, ini yang gue lakukan mungkin bisa berbeda dari buku-buku panduan yang pernah lo baca. Kalau gue yang pertama adalah gue harus tanya ke diri gue sendiri dulu. Ini bener nggak sih apa yang gue kerjakan itu merupakan bagian dari passion gue? Kalau bukan passion, kira-kira bisa nggak ya gue meletakkan hati dan passion gue untuk bidang yang baru ini? Menurut gue penting banget. Kenapa? Karena gue selalu percaya bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dengan tulus hati, dengan menggunakan passion, itu bisa membuahkan hasil yang maksimal. Dan itu yang gue alami ketika gue dulu. Sebenarnya gue nggak terlalu passion di bidang medsos, gue lebih ke menulis dan bicara politik sebenarnya. Tapi ketika gue diberi amanah itu, gue coba dan gue
tipikal yang menganggap bahwa passion itu bisa dibentuk. Mungkin berbeda dengan lo, nggak apa-apa. Tapi menurut gue segala sesuatu yang kita meletakkan passion kita di situ itu akan menjadi maksimal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi meletakkan passion ya di situ. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu dulu value dari organisasi atau instansi kita ini apa. Kebetulan gue kerjanya di imigrasi. Imigrasi itu core value-nya tuh dua, yaitu satu pelayanan dan yang kedua adalah penegakan hukum di bidang keimigrasian. Nah, ini kita harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena ini nanti yang akan menjadi benang merah terhadap setiap konten yang akan kita buat. Let's say misalnya pelayanan, berarti ya konten-konten yang gue buat nantinya yang nggak jauh-jauh dari kata misalnya SDM petugasnya yang humanis, fasilitas dan sarprasnya yang bagus, kemudian juga prosedur, tarif dan lain sebagainya, itu kan semua yang berkaitan dengan pelayanan. Jadi gua harus muter di situ ranahnya, nggak boleh keluar dari itu. Terus di penegakan hukum keimigrasian misalnya apa? Kalau lu ada orang asing ternyata dia tinggal di Indonesia tidak sesuai dengan aktivitasnya, itu tidak sesuai dengan izin tinggal yang dia punya, nah itu ada sanksinya. Nah yang kayak gitu-gitu, jadi lo harus tahu dulu value dari core value dari organisasi lo itu apa. Itu yang kedua ya. Lalu masuk yang ketiga. Nah yang ketiga ini lo harus tahu kondisi sosiogeografis dari tempat dimana lo kerja. Karena gini teman-teman, based on pengalaman gue mengelola medsos, itu ada perbedaan antara orang yang tinggal di kota besar dengan orang yang tinggal di daerah pedesaan atau di daerah-daerah gitulah ya, di luar kota-kota besar itu tadi. Misalnya gini, misalnya kalau gue waktu itu yang gue lakuin adalah gue ngambil data dari BPS. Kenapa BPS? Ya karena kan dia instansi pemerintah yang memang dia concernnya untuk melakukan perekapan itu ya, statistik itu. Gue lihat nih misalnya, oh usia masyarakatnya tuh di sini mayoritas berapa tahun. Karena ini ngaruh nanti terhadap penggunaan medsos apa yang kita pakai gitu ya. Jadi platform medsos kan banyak. Nah kalau gue berasumsi bahwa nggak semua platform itu harus kita pakai bener-bener gitu ya. Mungkin gini, mungkin kita baik kalau gue pandangannya fokus ke satu medsos, satu platform, tapi platform lainnya itu paling digunakannya untuk mirroring doang. Let's say misalnya gue mau di gue kan kebetulan secara usia itu berada di range usia 25 sampai 30-an. Nah, itu biasanya banyak orang-orang di usia segitu yang menggunakan media sosial Instagram. Nah, gue bikin konten tuh spesifik untuk konten Instagram. Nah, nanti untuk di konten di TikTok, di Facebook, di YouTube itu gue biasanya mirroring dari apa yang gue bikin di Instagram. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui kondisi demografisnya, kondisi sosialnya, kondisi ekonomi di daerah tempat kita bekerja. Itu penting. Tujuannya itu tadi untuk menentukan kira-kira platform apa yang akan kita gunakan untuk melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir, kita harus tahu kekuatan dan kelemahan atau kekurangan dari SDM maupun perangkat yang kita punya. Ini penting juga, kenapa? Karena gini, gue sih selalu percaya bekerja sendiri itu hasilnya tidak akan lebih baik dibanding bekerja secara tim. Dan itu gue sudah lakukan keduanya. Gue beberapa tahun sebelumnya bekerja as a single fighter. Kemudian alhamdulillah di beberapa tahun terakhir ini gue dikasih kepercayaan untuk mengelola sebuah tim. Dan hasilnya tentu lebih maksimal ketika gue punya tim ya. Karena dengan gue punya tim, gue bisa berdiskusi di situ, ada ruang dialek di situ. Kita bisa ngobrol, kita bisa nentuin kira-kira bagusnya kemana ya. Jadi meskipun gue yang diberi kepercayaan atau tugas untuk menentukan kira-kira konten apa yang kita akan buat, tapi gue selalu membuka ruang-ruang diskusi itu. Apalagi kebetulan tim gue isinya anak Gen Z semua yang gila, idenya luar biasa banget, bagus-bagus banget, dan eksekusinya juga rapih banget. Nah itu penting. Terus juga kita harus tahu perangkat apa yang kita punya. Lo jangan berharap bisa bikin konten bagus kalau perangkatnya lo nggak memadahi. Ya anggaplah misalnya lo punya Samsung jadul, ya lo hasil resolusi gambarnya nggak akan mungkin sebagus Samsung yang terbaru kan. Logika sederhananya begitu. Jadi yang terakhir keempat itu
lu harus tahu kira-kira lu punya apa resource-nya tuh gimana. Jadi gue ulang lagi ya, kesimpulannya ada 4 hal yang bisa lo lakuin. Satu, lo tanya dulu diri lo punya passion di situ atau enggak. Kalau nggak punya, bisa nggak lo naruh passion lo di situ. Kemudian yang kedua adalah ya tadi gue ulangi ya, jadi kesimpulannya adalah satu, lo harus tahu dulu lo punya passion di situ apa enggak. Kalau lo nggak punya, ya lo harus tanya lagi, bisa nggak lo naruh passion di situ. Itu satu. Terus yang kedua tadi ketahui core value-nya. Lalu yang ketiga, ketahui kondisi demografisnya, sosiologinya, ekonominya masyarakat lo gimana. Dan yang terakhir adalah ketahui resource yang lo punya, apa namanya, kekuatan plus minus dari tim lo, kira-kira lo bisanya nyampenya semana. Oke, mungkin sekian dulu ya video dari gue. Nah, kalau lo punya pertanyaan, kritik, tanggapan, atau saran, lo bisa banget nih tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.